Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, dalam sukacita teruslah memuji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 15 Oktober 2024. Kita akan membaca satu bagian kitab Ayub pasal 26, mulai dari ayat pertama sampai 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Bapa di surga, pemelihara kehidupan kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menopang kami sehingga dengan hati bersih dan tulus senantiasa berserah kepada Allah yang membuat kami boleh mengerti kebesaran Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Ayub pasal 26 ayat 1 sampai ayat 14. Jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Tetapi Ayub menjawab, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu, dan gagasan siapakah yang kau nyatakan? Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada tutupnya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Ia telah meneduhkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dengan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya? Saudara-saudara yang kekasih, tema kita hari ini salah mengerti, salah paham. Sebuah penggalan lirik lagu, mungkin kau salah menilaiku. Ini hendak menjelaskan tentang adanya kesalahan dalam melihat, menilai, dan mengerti tentang suatu hal. Kesalahan tersebut sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus bersama orang terdekat kita, seperti pasangan, keluarga, dan sahabat. Mereka seringkali menilai salah hal yang terjadi dan berusaha mempengaruhi kita untuk mengikuti penilaiannya. Saudara-saudara, penderitaan membuat Ayub semakin rapuh dan tertekan. Sehingga Bildad, salah satu sahabatnya, pun memberikan pandangan terhadap apa yang sedang terjadi yang dialaminya. Mengejutkan bagi Ayub, kala Bildad justru salah mengerti dan menilai apa yang dialami oleh Ayub. Sehingga dengan keras Ayub mengecam pandangan Bildad yang salah mengerti kemahabesaran Allah. Ayub menyasar pandangan Bildad itu dan menjelaskan tentang kebesaran Allah atas segala ciptaan. Roh-roh,
air, dunia orang mati, bumi, awan, langit, dan laut yang menceritakan kebesaran Allah. Segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah, termasuk dirinya. Dengan demikian, Ayub tetap setia dalam pergumulan yang dihadapinya. Dan dengan hati bersih dan tulus, Ayub berserah kepada Allah yang membuatnya semakin mengerti kebesaran Allah itu. Penderitaan dijadikannya sarana untuk melihat lebih jelas bahwa Allah sungguh berkuasa dan mulia. Di sini kita bisa memahami, Ayub menegaskan bahwa hanya hati bersih dan tulus yang dapat menghadapi pergumulan hidup. Manusia dapat mengerti kebesaran Allah jika berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tentu setiap masalah yang terjadi dalam hidup hendak membuat kita kian mengerti kebesaran Allah. Kita dapat mengerti dengan benar jika kita memiliki hati yang bersih dan tulus dalam menghadapi pergumulan kehidupan tersebut. Banyak pemikiran yang dapat mengarahkan kita menilai salah rencana Tuhan. Karena itu, mari milikilah hati yang bersih dan tulus, agar saudara dan saya, kita dapat mengerti dan melihat kebesaran Allah dalam setiap pergumulan hidup kita. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah mengasihi kita. Bahkan firman-Nya berkata, Ia punya rancangan yang baik bagi anak-anak-Nya. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Mengajarkan kepada kami untuk terus bersandar kepada Allah. Sehingga dengan hati yang bersih dan tulus, kami dapat mengerti dan melihat kebesaran Allah dalam hidup kami. Dan kami terus hidup memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam hidup, tugas, dan tanggung jawab aktivitas mereka. Di dalam Kristus. Amin.